Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin merek Cosmos 9CV Twin. Ini bacanya Twin apa Twino ya? Saya baca Twin aja deh. Kipas anginnya seperti ini. Ini kipas angin meja 9 in, kecil banget. Lumayan kalau misalnya kita taruh di meja bisa dinginin muka kita atau badan kita waktu ada di meja. Waktu kita duduk di kursi depan meja. Langsung aja saya coba tes colokin ke arus listrik 220 volt. Saya nggak pakai avometer kayak yang biasanya, karena saya udah menggunakan sebuah alat yang namanya soft start yang udah saya bikin. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana cara bikin alat anti jeglek seperti ini, teman-teman bisa tonton video saya yang membahas soal soft start yang menggunakan MCB, lampu bohlam, dan stop kontak. Sekarang stekernya coba saya colokin ke arus listrik 220 volt yang ada di soft start dalam keadaan MCB off. Kalau misalnya lampunya tuh hidup nyala terang, berarti korslet. Dalam keadaan saklar tidak dihidupkan, saklar kipas angin tidak dihidupkan seperti ini. Kalau misalnya nanti udah nggak korslet, soft startnya bakal saya hidupkan dengan cara memposisikan MCB-nya pada posisi on. Bismillah. Lampu nggak hidup, berarti nggak korslet. Sekarang saya tekan nomor 0, nomor 1 nggak hidup, nomor 2 nggak hidup. Coba sekarang, ini kan karena nggak korslet ya. Sekarang coba saya hidupkan, MCB-nya udah on. Sekarang saya tekan, kan nggak nyala ya, MCB on, lampunya nggak nyala, berarti nggak korslet. Sekarang saya tekan nomor 1, nggak hidup sama sekali. Nomor 2 nggak hidup sama sekali. Nomor 1 ini low atau high, karena percepatannya cuma ada dua, yaitu percepatan low dan high. Lampu soft start nggak hidup, kipas angin juga baling-balingnya nggak muter, artinya kipas angin ini mati total. Biasanya thermal fuse-nya putus. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Sebelum saya bongkar kipas anginnya, yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kipas angin seperti ini adalah baling-balingnya, teman-teman. Jadi baling-balingnya tuh harus coba kita lepas dulu dengan cara, maksudnya yang kita lepas itu keranjangnya, keranjang baling-balingnya kita lepas dulu supaya kita bisa menyentuh baling-balingnya. Kita akan tes baling-balingnya dengan memutarnya manual pakai tangan seperti ini. Baling-balingnya ternyata lancar tapi seret dikit. Lancar tapi seret dikit tuh gimana tuh? Baling-balingnya seret dikit tapi seret seperti ini nggak jadi masalah biasanya. Ini masih terhitung lancar. Baling-balingnya lancar artinya bushingnya masih dalam keadaan bagus. Kenapa arus listrik nggak bisa masuk sama sekali ke sini? Bisa jadi karena thermal fuse-nya putus. Thermal fuse di baling-baling seperti ini, kalau misalnya kita mau menjangkaunya, pertama kita harus melepas dulu nih. Melepas dulu baling-balingnya. Baling-baling yang kayak gini biasanya nariknya agak susah. Kalau kameranya ada di depan saya gini, agak repot nariknya, karena biasanya bakal saya taruh di bawah seperti ini, terus saya injek lehernya, terus saya tarik manual seperti itu. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu cara ngebukanya, agak ekstrim kan? Sekarang kita kembali lagi ke angle awal. Baling-balingnya udah saya lepas. Kita bisa ngelihat di sini tuh asnya udah kotor, tapi itu nggak masalah. Dan sekarang waktunya saya ngebukain satu persatu apa yang harus dibuka. Pertama saklar untuk synchronize. Ini saya buka pakai obeng karena yang model ini dipasang skrup di dalamnya. Saya simpan dulu, skrupnya jangan sampai hilang. Terus ini ada 2 buah skrup, kita buka juga. Habis itu kita bisa narik bagian belakangnya, cover bagian belakang itu baru bisa kita tarik setelah kita membuka
dua buah skrup ini teman-teman. Kalau dilihat dari kondisi skrupnya yang beda kayak gini, kayaknya kipas anginnya udah pernah dibongkar. Masa skrupnya beda gini ya? Yang kiri panjang banget, yang kanan pendek. Moga-moga aja belum pernah diotak-atik. Sekarang ternyata ada satu buah skrup lagi di bagian belakang. Buka juga. Ini dia. Kecil skrupnya. Kita simpan di sana. Terus kita perhatikan, ternyata belum pernah dibuka teman-teman. Skrup yang sebelah kiri memang panjang, sampai nembus ke sini. Jadi thermal fuse di dalam kipas angin seperti ini agak susah nyarinya, tapi ada triknya. Triknya yaitu kita bisa perhatikan tonjolan-tonjolan mana yang kira-kira kelihatan. Biasanya thermal fuse itu berada di dekat kabel. Kalau di bagian depan di sini kayaknya enggak. Jadi kayaknya di bagian belakang seperti ini. Ini kan ada 3 kabel, biru, merah, dan abu-abu. Nah, thermal fuse biasanya paling dekat sama kabel warna biru. Kita akan membuka solasi ini untuk bisa kita lihat thermal fuse-nya ada di mana. Ambil alat yang kira-kira bisa dipakai buat bongkarin solasi. Kalau saya pakai obeng andalan saya ini, atau pakai cutter juga boleh, lebih rapi dia. Tapi hati-hati, jangan sampai kita nyobek atau mutusin spoolnya, kawat spoolnya. Nah, betul kan? Ini dia thermal fuse-nya. Thermal fuse-nya ada di sini nih. Sobek pelan-pelan ya, jangan sampai kena kawatnya. Kalau kawatnya kena, selesai, game over. Kawatnya itu nggak boleh putus teman-teman, bahkan tergores. Kalau tergores bisa mengakibatkan medan elektromagnetiknya tuh nggak beraturan, akhirnya dia bisa bingung mau muter ke kiri apa muter ke kanan. Akhirnya kipas anginnya nggak muter sama sekali. Nah, ini dia nih, ada 4 selongsong kabel abu-abu, merah, terus biru gini ya. Yang abu-abu masuk ke dalam satu kabel, terus satu kawat email. Yang merah nyambung ke satu selongsong kabel dan nyambung ke kawat email. Nah, ada 2. Nah, ini dia. Biru nyambung ke selongsong kabel dan nyambung ke kawat email, dan kabel biru nyambung ke selongsong kabel dan nyambung ke thermal fuse dan nyambung ke satu selongsong kabel lagi. Nah, thermal fuse-nya yang mana? Ini dia thermal fuse-nya. Thermal fuse-nya ini dia. Tuh, nih. Yang kotak nih. Ini thermal fuse-nya. Kalau yang kayak gini nih, gampang aja kita benerin ya teman-teman. Ini kita kupas dulu, terus kita sambung. Udah selesai, atau kita ganti thermal fuse yang baru. Tapi biasanya saya nggak pakai ganti thermal fuse, karena thermal fuse nggak bisa disolder. Dia kalau kena solder dia bakal putus, akhirnya kita jumper aja. Alasannya kenapa? Tahan apa enggak kalau misalnya di jumper? Tahan kok. Pertanyaannya kenapa dari pabrik dikasih thermal fuse? Supaya nggak korslet berasap, berapi. Kok nggak ngikutin pabrik aja bang pakai thermal fuse gitu? Gini, thermal fuse itu kalau misal dari pabrik, spoolnya itu spool baru, jadi potensi untuk macet itu jarang. Kenapa? Kalau misalnya udah lepas dari pabrik, udah kita pakai terus thermal fuse-nya putus, kita ganti thermal fuse, itu karena kalau misalnya kita ganti thermal fuse, yaitu tadi pertama nggak bisa disolder thermal fuse-nya, kalau disolder pasti putus. Yang kedua, kalau misalnya thermal fuse udah putus, sebetulnya itu tanda-tanda kita harus beli kipas angin baru teman-teman. Karena biar gimana pun spoolnya ini kualitasnya udah berkurang, udah pernah overheat. Artinya
spoolnya itu, lilitan kabelnya tuh udah pada lengket gitu. Jadi daripada dia terbakar, mending diputuskan arusnya dengan thermal fuse secara otomatis. Akhirnya nggak menyebabkan korsleting listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi kalau misalnya ada servisan ke bengkel soal thermal fuse yang putus seperti ini, jadi sebetulnya yang paling disarankan adalah membeli kipas angin yang baru. Karena kipas angin ini sebetulnya udah berisiko kalau misalnya kita lanjutkan untuk dipakai. Tapi kalau misalnya budget masih belum ada, kalau misalnya seperti itu, sesuai sama kesepakatan kita dengan yang punya kipas angin, kita bakal jumper, kemudian kita dapat ongkos. Nah, kemudian kita sarankan sama dia untuk beli kipas angin baru, karena kipas angin ini paling tahan 6 sampai 12 bulan. Kayak gitu ya. Udah deh, kalau gitu tinggal saya kupas aja kabel thermal fuse-nya. Ini kan ada kabel warna coklat sama kuning. Orange sama kuning ini mau saya kupas, kemudian saya solder. Jadi saya korsleting. Teman-teman, ternyata nggak jadi saya kupas karena saya bisa ngebuka selongsongnya dengan cara yang mudah sekali. Ada 2 selongsong kabel yang tadi saya tunjukin ke kalian itu. Yang satu selongsongnya masuk ke kaki thermal fuse yang satu, kemudian yang satu lagi masuk ke kaki thermal fuse yang satu lagi. Kita bisa perhatikan di sini ya, teman-teman. Ini memang ada bekas solder, tapi yang satu lagi nggak disolder, yaitu diklem. Kenapa diklem? Ya itu tadi, karena dia nggak bisa terlalu sering dikasih panas gitu. Pabrik aja hati-hati nyoldernya. Ada sih saya jumpain teman-teman yang lain tuh nyolderin thermal fuse, tapi kalau saya nggak deh. Jadi sekarang saya mau solder kedua kaki ini. Ini kan tadi dipisahin ya. Jadi sekarang saya mau solder kedua kaki ini nempel gini. Oke, udah beres. Sekarang tiba waktunya uji coba. Pakai avometer apa pakai itu, teman-teman? Pakai avometer apa pakai apa tadi? Apa pakai soft start? Pakai avometer aja lah ya. Supaya teman-teman yang belum punya soft start, belum bikin soft start, bisa tahu cara memperbaikinya seperti apa kalau misalnya yang dimiliki baru avometer. Udah saya siapin avometer di hadapan kita, pakai skala kali 1 atau X1. Sekarang saya tempelin probe-nya. Lampu continuity dan jarum avometer saya mentok ke arah 10. Lampu continuity-nya hidup maksudnya. Terus kita ambil stekernya dalam keadaan saklar tidak ditekan di kipas angin ya. Kita cek nyambung nggak nyambung, berarti nggak korslet. Ini aman kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kalau misalnya kita tekan tombol kipas angin yang low, kira-kira gimana kalau kita tes? Ternyata nyambung, artinya arus listrik bisa masuk ke kipas angin ini dan kipas anginnya baling-balingnya bisa berputar. Kemudian kita cek yang high, gimana, nyambung nggak? Ternyata nyambung juga, berarti arus listrik bisa masuk dan bisa muterin baling-baling, artinya kipas anginnya udah sembuh gitu. Nah, apa udah selesai? Udah, tapi belum. Udah tapi belum gimana sih? Gini loh teman-teman. Yang tadi udah selesai pembahasannya. Tapi yang sekarang ada beberapa hal yang penting lagi yang
perlu kita kerjain, yaitu kita akan memperlancar putaran dari ini, dari asnya, karena asnya ini agak seret. Ini pakai bushing, jadi sebetulnya bushingnya juga bisa kita ganti tergantung request. Kalau misalnya kira-kira orang yang mau nambahin budget untuk beli bushingnya, bakal saya ganti. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kayak gini aja, yang penting kan bisa hidup. Sekarang yang paling aman kita tutup aja ini selongsongnya. Kita tutup kabelnya pakai selongsong kabel yang tadi udah kita lepas itu loh teman-teman. Jangan sampai kawat emailnya putus ya, hati-hati. Kayak gini udah beres, kita tutup, terus kita letakkan di dalam sini, kita solasi lagi. Solasi yang warna kuning ini harganya lumayan loh, jadi kalau budgetnya lebih nggak apa-apa sih kita solasi ulang. Sekarang solasi ini solasi tahan panas. Udah ya. Sekarang kita bersihkan asnya pakai cairan pembersih. Sambil kita putar-putar seperti ini sampai dia benar-benar lancar. Nah, sekarang udah jauh lebih lancar daripada sebelumnya nih. Biasanya ada debu-debu dan karat-karat besi yang nempel di bushingnya, jadi itulah yang bikin kipas angin ini baling-balingnya seret. Nah, karena dia seret, akhirnya dia overheat atau kepanasan yang berlebihan panasnya. Habis itu karena dia panasnya berlebihan, akhirnya thermal fuse-nya putus, supaya kipas anginnya enggak bikin jadi kebakaran. Sekarang bagian belakang kita semprot juga. Baiklah, udah lancar nih. Kalau misalnya nggak punya cairan pembersih, pakai minyak goreng juga bisa kok. Saya udah sering bikin videonya ngebersihin kipas angin yang seret pakai minyak goreng. Nah ya, biasanya sih kipas angin yang kecil kayak gini tuh muternya ya memang kayak gini, dia langsung mati. Nggak selancar kipas angin yang besar. Udah, sekarang waktunya kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt dan kita hidupkan. Kira-kira hidup apa enggak? Bismillah. Ih, ternyata enggak muter. Muter, bukan? Tadi agak berdengung dia. Agak seret, kayaknya gearboxnya nih. Coba kita tes yang nomor 2. Yang nomor 2 lancar. Tadi yang pertama nggak hidup karena kayaknya udah lama nggak dihidupkan kipas anginnya semenjak rusak itu. Baiklah ya, udah selesai nyala. Sekarang saya mau pasang casingnya. Akhirnya setelah saya pasang, waktunya kita untuk tes terakhir atau final check. Baling-baling udah saya pasang, dan kelebihan kita memasang baling-baling itu adalah spoolnya tuh bakal dingin karena didinginkan oleh udara. Jadi jangan sering-sering ngetes spool kipas angin tanpa dipasang baling-baling ya pemirsa, teman-teman. Soalnya kalau kayak gitu nanti dia bisa kepanasan. Kita tes, bismillah. Oke, hidup. Dingin ruang bengkel saya nih. Coba kita matikan sinkronisnya, berfungsi dengan normal. Saya hidupkan lagi, sinkronisnya berfungsi juga dengan normal. Saya hidupkan yang high
dan kipas anginnya langsung ngegas kenceng banget. Kertas-kertas A4 HVS kabur semua nih kalau di atas meja. Baiklah, sekarang udah sembuh total kipas anginnya. Dan gitulah cara memperbaiki kipas angin ini. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.